Kementerian Ketenagakerjaan mencatat Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan atau IPK nasional pada tahun 2020 sebesar 67,64. Dari 9 indikator utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, indikator pengupahan dan kesejahteraan pekerja tercatat sebagai satu-satunya indikator yang nilainya turun. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan atau IPK nasional pada tahun 2020 sebesar 67,64. Angka ini membuat Indonesia masuk dalam tingkat pembangun ketenagakerjaan di tingkat menengah atas. Kenaikan terjadi pada 8 dari 9 indikator utama Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Berdasarkan data kementerian, nilai indikator perencanaan tenaga kerja di tahun 2020 tercatat naik 8,17 menjadi 8,63. Nilai indikator penduduk dan tenaga kerja naik 6,68. Nilai indikator kesempatan kerja naik menjadi 10,03 dan nilai indikator pelatihan dan kesempatan kerja naik menjadi 10,26. Nilai indikator produktivitas tenaga kerja juga naik menjadi 5,08. Nilai indikator hubungan industrial naik menjadi 3,63, nilai indikator kondisi lapangan kerja naik 5,24, dan nilai indikator jaminan sosial tenaga kerja naik dari 8,44 menjadi 9,51. Pengupahan dan kesejahteraan pekerja tercatat sebagai satu-satunya indikator yang nilainya turun dari 8,88 menjadi 8,59 selama periode 2019 sampai 2020. Penurunan nilai indikator pengupahan dan kesejahteraan pekerja diakui terjadi karena pandemi COVID-19 yang menimbulkan pengurangan pekerja dan penurunan pendapatan pekerja selama 2020. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Kementerian Ketenagakerjaan memberi sinyal kenaikan UMP tahun depan, kemungkinan besarannya hanya akan naik rata-rata 1,09%. Penetapan UMP yang merujuk pada PP nomor 36 tahun 2021 diyakini untuk meminimalisir kesenjangan upah di antar wilayah dan untuk mengentaskan kemiskinan. Kementerian Ketenagakerjaan menolak permintaan buruh untuk menaikkan upah minimum provinsi tahun depan di angka 10%. Kementerian bahkan memberi sinyal UMP kemungkinan besar hanya akan naik rata-rata 1,09%. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan, pemerintah harus menggunakan formula pengupahan yang telah tertuang di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, pemerintah juga harus merujuk pada aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Ida Fauzia mengklaim formula upah dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021 sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, formula upah yang digunakan pemerintah bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan upah di antar wilayah dan untuk mengetaskan kemiskinan. Adalah salah satu kebijakan yang justru berimbang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang upah minimumnya tinggi dan ada upah minimum wilayah yang rendah. Dan sebenarnya filosofinya adalah terwujudnya keadilan antar wilayah. Kementerian menilai formula upah dalam PP nomor 36 tahun 2021 justru bisa memacu upah minimum di wilayah-wilayah yang saat ini upahnya relatif rendah. Dengan begitu, upah di wilayah tersebut tidak terus berada di batas bawah rata-rata upah nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Kementerian Ketenagakerjaan memberi sinyal upah minimum tahun 2022 naik tipis akibat kondisi perekonomian yang tumbuh lambat. Kementerian meminta penetapan UMP tahun 2022 paling lambat dilakukan pada 21 November 2021 dan penetapan UMK paling lambat 30 November tahun ini. Kementerian Ketenagakerjaan memberi sinyal upah minimum bagi provinsi maupun kabupaten kota tahun 2022 naik tipis dibandingkan tahun 2021 akibat kondisi perekonomian yang tumbuh lambat.
Perhitungan UMP 2022 tersebut berdasarkan formula yang terdapat dalam PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Kebijakan tersebut merupakan aturan turunan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kementerian meminta gubernur harus sudah menetapkan UMP tahun 2022 paling lambat pada 21 November 2021 dan menetapkan UMK tahun 2022 paling lambat pada 30 November 2021. Dengan kenaikan UMP sebesar 1,09%, maka besaran UMP 2022 tertinggi adalah di DKI Jakarta sebesar Rp4.453.724 dan UMP terendah di Jawa Tengah sebesar Rp1.813.011. Kementerian Ketenagakerjaan juga menghitung ada 4 provinsi yang nilai UMP tahun 2021 lebih tinggi dari batas atas upah minimum, yakni Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Alhasil UMP tahun 2022 di 4 provinsi tersebut tidak naik atau masih sama dengan upah minimum tahun 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aida Channel. Kita beralih ke anggota Dewan Pengupahan Nasional dari Perwakilan Buruh. Sunardi mengakui penetapan upah buruh tahun 2022 cukup pelik. Hal ini didasari pada penetapan upah berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Menurut Sunardi, para pelaku usaha mengusulkan angka kenaikan upah minimum tahun depan jauh di bawah usulan yang disampaikan pekerja dan buruh di kisaran 5 hingga 7%. Guna menghindari gejolak di lapangan dan ancaman mogok nasional, Sunardi meminta pemerintah berlaku adil dalam menentukan upah minimum tahun depan, sehingga penetapan upah mengakomodir kepentingan pekerja dan dunia usaha. Penetapan upah kali ini memang jelimet, tapi saya minta kepada pemerintah berpijaklah pada keadilan. Kalau itu menurut aturan atau regulasi itu benar, lakukan penetapan upah minimum. Tapi jangan sekali-kali juga menyakiti pekerja atau buruh ketika menetapkan, karena sekarang penetapannya menggunakan itu pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pertumbuhan ekonomi atau inflasi di satu wilayah. Jadi ini jangan bicara inflasi atau pertumbuhan ekonomi nasional, karena untuk PP 36 mengamanatkan menjadi pertumbuhan ekonomi atau Pengamat ekonomi UI Fitra Faisal menilai hasil penghitungan penyesuaian nilai UMP dan UMK tahun 2022 berdasarkan data Pusat Statistik yang mengalami rata-rata penyesuaian sebesar 1,09% sudah sangatlah moderat. Penyesuaian UMP ini diharapkan tidak menjadi rintangan bagi kelangsungan laju industri ke tahap level awal pertumbuhan setelah sekian lama mengalami koreksi, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Fitra Faisal mengakui hingga saat ini laju pertumbuhan industri di tanah air masih ada yang mengalami keterlambatan. Untuk itu, bagi industri yang sudah mengalami pertumbuhan, terutama di sektor manufaktur, diharapkan dapat memberi insentif lebih kepada pekerjanya sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat ini. Forecast pertumbuhan ekonomi ini cukup baik sehingga kenaikan upah ini sangat wajar, ya. Cuma di sisi yang lain, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, jangan sampai kenaikan upah ini juga merintangi usaha industri secara umum untuk pulih dan kembali ke level awalnya.